Cerita persaingan dan konflik antar pembalap MotoGP sering kita dengar. Tetapi ada juga cerita tentang konflik antara pembalap dengan tim pabrikannya. Tahun 2003 merupakan tahun terakhir hubungan manis antara Valentino Rossi dengan tim pabrikan Honda atau HRC. Pada musim 2003 tersebut, Rossi mendapat persaingan ketat dari pembalap Honda dari tim satelit Telefonica Movistar Honda, yaitu Sergio Bernau. Walaupun Rossi mendominasi hasil balap dengan selalu finish naik podium 1, 2, atau ketiga, namun mendapat perlawanan ketat dari Sergio Bernau dalam beberapa seri balap MotoGP. Tercatat, beberapa kali dalam musim 2003, Valentino Rossi dan Sergio Bernau finish balapan dengan selisih gap di bawah 1 detik. Pada GP Jerman, Gibernau memenangi balapan dengan selisih sangat tipis 0,06 detik. Pada seri GP Ceko, Valentino Rossi yang memenangkan balapan dengan finish selisih 0,042 detik di depan Sergio Bernau. Persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun 2003 berakhir di seri ke-14 di sirkuit Sepang setelah Valentino Rossi meraih kemenangan dan menjadikan poinnya 307 yang sudah tidak mungkin terkejar lagi dengan dua seri tersisa oleh Sergio Bernau yang mengumpulkan poin 244. Pada klasemen akhir, Valentino Rossi meraih 9 kemenangan dan 7 posisi podium. Sergio Bernau memenangkan 4 balapan dan 6 posisi podium. Valentino Rossi mengapresiasi Sergio Bernau dengan menggambarkan tahun 2003 dalam karirnya sebagai tahunnya Gibernau. Pada pertengahan 2003 telah beredar rumor bahwa Rossi akan pindah ke tim Ducati yang baru saja masuk kembali ke kancah balap motor kelas Premier. Keputusan untuk meninggalkan Honda akibat meningkatnya skeptisme bahwa dominasi Rossi lebih karena kehebatan motor Honda RC211V. Kepindahan Rossi ke tim rival membuat Honda gusar. Honda melarang Valentino Rossi untuk melakukan kegiatan apapun dengan Yamaha hingga benar-benar menyelesaikan kontraknya hingga akhir tahun 2003. Memasuki musim 2004, favorit juara dunia bergeser kepada dua pembalap satelit Honda, yaitu Sergio Bernau dan Max Biaggi dari Camel Honda Pons. Segera pada seri perdana musim 2004, Rossi dengan motor Yamaha meraih kemenangan di sirkuit Welcome. Max Biaggi finish posisi 2 dan Gibernau finish posisi 3. Musim 2004 juga menjadi ajang pembuktian antara Yamaha dan Honda bahwa motor mana yang lebih hebat. Rossi kerap terlibat duel head-to-head dengan Gibernau hingga finish dan keduanya selalu mengisi podium hingga seri ke-10 di GP Ceko. Puncak perseteruan terjadi pada seri ke-13 di GP Qatar. Rossi menuduh Sergio Bernau mengadukannya ke pengawas lomba karena membersihkan dan memberikan tambahan traksi pada grid start. Akibatnya Rossi dihukum start dari belakang grid. Selisih poin Rossi dan Gibernau saat itu tidak terlalu jauh. Pada sesi balapan, Valentino Rossi akhirnya gagal finish dan Gibernau yang memenangkan balapan, hingga memangkas selisih poin mereka pada klasemen sementara hingga tinggal 14 poin saja dengan 3 seri tersisa. Valentino Rossi sangat tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Sergio Bernau dan timnya saat itu. Dia tidak akan pernah menang di seri berikutnya. Begitulah ucapan Rossi saat itu. Pada GP berikutnya, Valentino Rossi memenangkan semuanya. Sergio Bernau yang tampil mengagumkan sebelum peristiwa GP Qatar malah tampil jelek di 3 seri GP tersebut. Ibarat terkena ucapan kutukan, bahkan sampai dengan Sergio Bernau pensiun dari MotoGP, dia tidak pernah lagi memenangkan seri balap Grand Prix. Rossi tampil sebagai juara MotoGP dengan 304 poin unggul dari Gibernau yang mengoleksi 257 poin. Pada musim selanjutnya di tahun 2005, pertarungan head-to-head antara Valentino Rossi dan Sergio Bernau
hanya terjadi di seri pertama di GP Spanyol di sirkuit Jerez. Berikutnya, Gibernau dengan motor Hondanya nyaris sudah tidak dapat memberikan perlawanan lagi kepada Valentino Rossi dengan motor Yamaha-nya. Rossi selalu naik podium setiap finish balapan, mengulangi catatan prestasi pada tahun 2002 dan 2003, serta meraih juara dunia kembali. Hubungan panas antara Valentino Rossi dengan Honda maupun pembalap Honda memang terus menjadi berita di perhelatan MotoGP. Selain perseteruannya dengan pembalap Honda, Sete Gibernau dan Max Biaggi, perseteruannya dengan Honda Racing Corporation atau HRC pun seolah belum bisa mencair sejak tahun 2003. Cerita Valentino Rossi yang berseteru dengan Honda itu tertuang di buku autobiografinya. Kebanyakan kontrak menyebut bahwa pembalap berhak memiliki motornya jika berhasil menjadi juara dunia. Rossi telah mendapatkan 2 motor Aprilia dan 4 motor Yamaha yang dibawanya menjadi juara dunia. Namun ia tak pernah mendapatkan motor Honda yang pernah ia kendarai saat menjadi juara dunia 3 kali. Perseteruan Valentino Rossi dengan Honda dan pembalapnya berlanjut kembali saat era Repsol Honda Team diperkuat oleh Marc Marquez. Ambisi Valentino Rossi untuk meraih gelar juara dunia yang ke-10 tidak pernah terwujud, salah satunya karena perseteruannya dengan Marc Marquez yang memuncak pada tahun 2015 menjelang dan setelah GP Sepang. Suatu konferensi pers, Marc Marquez menyatakan mengagumi gaya balap motocross Valentino Rossi. You said you always learn a lot of things from Valentino. What have you learned today after the race? Son motocross. Ini terkait dengan saat menjelang finish di MotoGP Assen. Valentino, do you practice going flat out through the gravel traps at the ranch? Gaya balap No, Valentino Rossi saat menikung sering menurunkan kakinya seperti layaknya mengendarai motor motocross. Pada sesi konferensi pers yang lain, Marc Marquez mengatakan bakal pilih pensiun saat tidak kompetitif lagi di MotoGP. Saat saya tak merasa kompetitif dan tak bisa menang lagi, lebih baik saya tinggal di rumah, karena saya di sini untuk bertarung dengan semua rival, tutur Marc Marquez. Ucapan Marc Marquez terasa menohok bagi Valentino Rossi yang tetap memilih balapan walaupun prestasinya tidak kompetitif untuk meraih gelar juara lagi. Bertambahnya usia memang membuat kualitas Valentino Rossi dalam balapan tidak sebaik pada era dekade sebelumnya. Dan kerap menyalahkan faktor cengkeraman ban sehingga tidak dapat maksimal dalam memacu motor. Namun, kembali ucapan Valentino Rossi seakan terbukti kembali terhadap rivalnya dari pihak Honda. Kini, Marc Marquez menghadapi situasi sulit sejak crash di GP Spanyol 2020 dan absen sepanjang musim 2020 tersebut. Penampilan sebelumnya yang gemilang di musim tahun 2019 dengan selalu finish 1 atau 2 di setiap finish balapan serta meraih gelar juara dunia yang ke-8 tidak dapat diulang kembali oleh Marc Marquez. Dan musim berikutnya, tahun 2021, Marc Marquez juga semakin akrab dengan gravel dan high side accident sudah beberapa kali dialaminya. Hingga yang terakhir saat sesi warm-up MotoGP Mandalika, dan sang manajer Repsol Honda Team menyatakan kesialan Repsol Honda di Mandalika tersebut diakibatkan keputusan ban.
Pun bagaimanapun, layak diakui bahwa daya juang Marc Marquez dalam setiap sesi balapan selalu maksimal. He's trying to get the other bike. Isn't this awesome? Just over 3.5 minutes remaining, and Marc Marquez goes full on Usain Bolt through the middle of Repsol Honda garage. He gets a look at the iPad. Dengan situasi pada usia yang relatif sama, Marc Marquez tetap memiliki peluang untuk kembali tampil prima. Mengingatkan kita akan daya juang Mick Doohan saat memperkuat Honda. Pasca Mick Doohan crash di Free Practice Essen 92, Doohan justru semakin luar biasa hingga berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya pada tahun 94 dan berturut-turut 5 kali hingga tahun 98. Kita tetap mengharapkan kembalinya performa Marquez pada ajang balap MotoGP dan dapat kembali merebut kemenangan dan gelar juaranya. Bagaimana pendapat Sobat Story? Silahkan ketik komen setelah menonton video ini.